Baik. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Amin, ya, Rumah Sakit Brawijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses kelahiran anak kami yang ketiga, putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Amin sebagai dokter. Dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai hitungnya sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu mati. Jalan kan? Baru cek. Nah, Cek. Ini dia. Kita ulang ya. boleh. Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamid di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar. Dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dr. Hamid di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk
dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin ya mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang ini di mana Pak Dude ya, Rudio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun APL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 waktu itu kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesarean. Kenapa seksio cesarean? Karena Ibu Wija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk cesarean di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 gitu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Wija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai bagian sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC.
ya karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh yang udara yang dari luar. Oleh sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi dan Ibu Rica atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Aisyah, mungkin Asesara sendiri metodenya erat atau seperti apa sih, dan mungkin kan ini anak ketiga sesar, mungkin ada perbedaannya masih, tapi kan ini anak perempuan, itu perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan erat, makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek mungkin waktu hamil sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Kak sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah Masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang ada perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak
anak siapa karena cowok kan emang nggak ditindikan, sekarang langsung ditindikan atau gimana sih untuk tindikannya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica, jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Nah, ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Sudah ada. udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah diagnosnya kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau udah 3 kali sesar. Apa namanya itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya, kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya kan, ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah apa namanya kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya ekspornya. Jadi mungkin ada perasaan haru nggak bisa mengajar perempuan. Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim, Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya, mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu saya lihat, Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya. Jadi boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya, kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada teman ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya gitu ya, boleh kan juga seperti apa sih? Mungkin nanti Karbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Apakah diikat rambutnya? Oh. Ya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan, karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lekat sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Oh, ya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang apa namanya pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dikenalin terus responnya punya adik gitu. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 2, jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi aku lebih, sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21,
Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu teriak-teriak mereka Pokoknya semua. belum tahu nama ya. Jadi biar mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak, di sini juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih Alus ya. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Kak, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, apalagi ini cewek udah 4, apa pakai pengasuh atau tetap di pakai nggak sampai pasien itu. Kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu gitu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Renda sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak ada masuk, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu, sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi belum lahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga terus standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siap lah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuh supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayak lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih? Karena kan ini anak perempuan pertama nih, atau ada dekorasi khusus di rumah gitu kan? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Renda sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai
Yang ini berapa mungkin sih jarak dua? Oke, kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok-kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus jadi popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya dia hangat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak, gitu, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Jadi memang harus belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Kadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dari satu tiga ini dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan, dan bayi sudah mulai besar, maka risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Nah, kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar supaya kali selesai. Jaraknya berapa? Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Hamim ya, Rumah Sakit Brawijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses kelahiran anak kami yang ketiga, putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Hamim sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau
Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai hitungnya sekitar 1 jam karena setelah proses melahirkan itu Mereka mati. Jalan kan. tinggal Baru. Cek. Cek. Ini nih. Ada ulang ya? Boleh. Boleh ya? Ya udah, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamid di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar. Dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dr. Hamid di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami, gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya, gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, gitu. Sudah bisa lebih jalan, pemilihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin, begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya
kelahiran kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini di mana Pak Dude ya, Rudio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 waktu itu kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Wija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 itu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Wija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Jadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya, karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh yang udara yang dari luar. Oleh sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar,
seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan Ibu Ica atas kesediaannya untuk mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Baiknya mungkin Asesara sendiri metodenya ERAS atau seperti apa sih, dan mungkin kan ini anak tidak sesar, mungkin ada perbedaannya nggak sih, apalagi kan ini anak perempuan, perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan ERAS. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita ada kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek, mungkin makhluk halus sendiri lebih suka dandan nggak sih dari kayak sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksi itu juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa, karena cuma kan emang ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk tindikannya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, udah
3 kali maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah diagnosnya akan kan nanti udah nggak mau ingin hubungan lagi masa udah terakhir steril langsung ya. Kalau 3 kali sesar apa namanya itu nanti kita bahas berdua ya bagaimana karena kan yang hamil Ica ya kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya kalau Icanya siap ya monggo Bismillah ya kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya kan ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah apa namanya kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya kayak seperti itu. Jadi mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajarkan perempuan? Nah itu ya. Jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajarkan justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya. Mukanya Rendra banget tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah itu satu keajaiban jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu saya lihat Pak ini anaknya udah lahir wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya. Jadi boleh saya gimana? Iya jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Kita kayak wah ternyata benar gitu 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada teman ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya jadi dengan boneka itu seperti apa sih? Mungkin nanti Garbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Apakah diikat rambutnya? Oh iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang mengkapel-kapel gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu mereka sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu dan memang kalau Ica bilang apa namanya pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dari kenal itu responnya punya adik gitu. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi aku lebih, sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang kata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu, jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah sebenarnya babynya mana gitu.
dari depan lorong rumah sakit itu teriak-teriak mereka Pokoknya semua. belum tahu nama ya. Jadi biar mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Oh, iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak, Ici juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngomong kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Nah, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, ada pengasuh atau tetap di Kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak nanti ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi belum lahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak tidur aja ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siap lah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuh supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih, karena kan ini anak perempuan pertama nih, atau ada dekorasi khusus di rumah gitu kan? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semua lah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak 2? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak
ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus bedongnya gimana supaya dia hangat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara apa namanya mandiin bayi. Jadi kan tiap jam pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Kenapa? Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Kadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian? Enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Redra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada saran apa dok? Satu tiga ini dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, bukan sangat beruntung berapa kali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar supaya hari selesai. Jaraknya berapa? Oke, baik. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Amin, ya, Rumah Sakit Wijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses lahiran anak kami yang ketiga, putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Amin sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu mungkin sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu Semacam mati. Jalan kan? Baru. Cek. Cek. Ini dia. Ready dan Boleh. Maria.
Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi. Sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Habib di sini, Masya Allah, biasa, terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah, kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya Insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, Insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya dipimpin oleh Dokter Habib di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siangan ini, di mana
Dude ya, Rinio Dude, dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Budi Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Wija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 gitu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Wija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Jadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh yang udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan Ibu Wija
atas kesediaannya untuk ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Aicha, mungkin Asesara sendiri metodenya erat atau seperti apa sih, dan mungkin ketiga kan ini erat ketiga sesar, mungkin ada perbedaannya masih, tapi kan ini anak perempuan, perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan erat, makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita ada kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek mungkin waktu hamil sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Aicha sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian ini, anak perempuan pertama ya. Mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kok kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu kalian ya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang ada perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil. Sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya, gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa karena cowok kan emang nggak ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk pernikahannya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Sudah udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah dapetnya kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau udah 3 kali sesar. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6-7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang
yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya kan, ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya, kayak seperti itu. Jadi mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajar perempuan? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajarkan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya, terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya, mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia, kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu saya lihat, Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya, jadi Ica gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya, kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada teman ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya jadi dengan komunikasi seperti apa sih? Mungkin nanti Garbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Oh iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan, karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu mereka sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap buat tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dikenalin itu responnya punya adik gitu. Nah, jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi aku lebih, sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah sebenarnya babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu berteriak-teriak mereka semua. Nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak. Di sini juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngomong kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih halus ya. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali.
Kak, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, apa pakai pengasuh atau tetap dipakai nggak pakai pasien? Kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu gitu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak mendadak masuk, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita lulus sendiri semuanya gitu, sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi bermahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga terus standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siap lah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayak lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus itu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih? Karena kan ini anak perempuan pertama nih, atau ada dekorasi khusus di rumah gitu kan? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak 2? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandi bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya sehat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian akhirnya bagaimana, hangat apa enggak, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Jadi
memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Kenapa? Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Sadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian Enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung ya. Tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu. Karena kita beradaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa melewati fase oh iya nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dengan dasar ketiga ini dok? Dokter wanita. Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan, dan bayi sudah mulai besar, maka risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Nah, kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar supaya kali selesai. Jaraknya berapa? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Amin, ya, Rumah Sakit Wijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses lahiran anak kami yang ketiga, putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Amin sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu hanya sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu Mati. Jalan kan? Baru. Cek. Cek. Ini dia. Boleh. Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat
3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Habib di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dokter Habib di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siangan ini, di mana Pak Dude ya, Rudio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude, Bu Ica ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1, tapi tanggal 28 kalau nggak salah untuk dilakukan seksual cesaria. Kenapa seksual cesaria? Karena
Ibu Ija ini sudah 2 kali section, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah, melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 gitu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh yang udara yang dari luar. Seperti itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya atau yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan Ibu Ija atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Baiklah, mungkin saya sendiri metodenya erak atau seperti apa sih, dan mungkin kan ini erak ketiga sesar, mungkin ada perbedaannya masih, tapi kan ini anak perempuan, perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRH.
makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita ada kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek kamu kan waktu hamil sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Kaita sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian ini? Anak perempuan pertama ya. Mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa karena cowok kan emang ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk tindikannya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica, jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Nah ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Maksudnya ada udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah dapetnya, kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau udah 3 kali sesar. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 67 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya kan, ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya, kayak seperti itu. Maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajarkan perempuan? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajarkan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya, terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan
kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir, ya, mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat, itu saya lihat, Pak, ini anaknya udah lahir, wah, itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya. Jadi, boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada tentang ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya jadi dengan boneka itu seperti apa sih? Mungkin nanti Garbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Oh iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan, karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu mereka sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi dua orang itu dikenal itu responnya punya adik gitu. Nah, jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi kalau sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa Bunda sama Ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata Bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum, babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu berteriak-teriak mereka semua. Nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik kasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak. Di sini juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Kak, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, pakai pengasuh atau tetap dipakai kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak mendadak masuk, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu, sampai nanti dia besar. Kak Ica.
Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi baru lahir, menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi itu cantik, iya alhamdulillah. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya, jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayak lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih, karena kan ini anak perempuan pertama nih, atau ada dekorasi khusus di rumah gitu? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak 2? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandi bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya dia hangat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian akhirnya bagaimana, hangat apa enggak, gitu, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Kadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian? Enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung ya, tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus
cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita beradaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dengan sesar ketiga ini dok? Dokter Wanita. Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan, dan bayi sudah mulai besar, maka risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Kalau robek, maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan, biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan, ya itu harus emergensi, ya harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali, ya. Tapi itu sangat individual, ya, dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar sebaiknya selesai. Jaraknya berapa? Oke. Ya, teman-teman lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Amin, ya, Rumah Sakit Wijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses lahiran anak kami yang ketiga, putri, ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Amin sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu mati. Jalan kan? Baru. Cek. Cek. Ini dia. Boleh. Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Habib di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah, kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu.
dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dr. Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin, begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siangan ini, di mana Pak Dude, ya, Rudio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude, Bu Ica, ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1, tapi tanggal 28 kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ica ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah, melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor, ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi, ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi
di pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk cesarean di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 gitu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh ya udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi dan Ibu Ija atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Baiknya mungkin akan sendiri metodenya enak atau seperti apa sih, dan mungkin kan ini ketiga sesar, mungkin ada perbedaannya masih, tapi kan ini anak perempuan, perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRH, makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek mungkin makhluk halus sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Kaita sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual,
Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian ini? Anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang ada perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih, ya kan? Terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya, gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa karena cowok kan emang nggak ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk delikatnya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Maksudnya ada udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah dapetnya kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau udah 3 kali sesar. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7, 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang, yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya, kan ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya, seperti Maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajarkan perempuan? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajarkan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya, mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia, kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu saya lihat, Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya. Jadi boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa
bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Kita kayak wah ternyata benar kita 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada teman ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya jadi dengan komunikasi seperti apa sih? Mungkin nanti Garbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Oh. Ya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lengkap sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap buat tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak Ica ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dikenalin terus responnya punya adik gitu. Nah, jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini. Mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi kalau sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang kata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah sebenarnya babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu berteriak-teriak mereka semua. Nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak. Di sini juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih halus ya. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Kak, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, pakai pengasuh atau tetap dipakai nggak sampai pasien? Kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak mendadak masuk, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu, sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi baru lahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga terus standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya
perbedaannya kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuh supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ. Yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih? Karena kan ini anak perempuan pertama nih. Atau ada dekorasi-dekorasi khusus di rumah gitu kan? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu. Jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak 2? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok-kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandi bayi bagaimana, terus jadi popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya dia hangat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya. Ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya. Kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Jadi memang harus belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Kenapa? Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Sadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian? Enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung ya, tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa gitu. Terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dari satu tiga ini dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah ovulasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya
robek atau rupture terakhir pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Nah, kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar sebaiknya selesai. Jaraknya berapa? Baik. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Hamim, ya, Rumah Sakit Wijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses kelahiran anak kami yang ketiga, putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Hamim sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai hitungnya sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu mati. Jalan. Baru. Cek. Iya, Cek. Ini nih. Boleh ya. Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dr. Hamim di sini, Masya Allah, biasa, terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah, kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar. Dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional ya, dipimpin oleh Dr. Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan ya untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi
walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin ya mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini, di mana Pak Dude ya, Runio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude, Bu Ica ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 gitu, kalau nggak salah, untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ica ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 gitu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ica sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik,
baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya karena air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh ya udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar, seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi dan Ibu Ica atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya. Baiknya mungkin asesora sendiri metodenya erat seperti apa sih, dan mungkin kan ini anak ketiga sesar, mungkin ada perbedaannya masih, tapi kan ini anak perempuan, itu perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan erat, makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita ada kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek mungkin makhluk halus sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Kaita sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah, Masya Allah nih jadi lengkap gitu ya. Jadi Insya Allah secantik ibunya,
Iya. Dan apa namanya, saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih, ya kan? Terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya, gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa kan cuma kan emang ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk tindiknya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica, jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Nah ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Maksudnya ada- udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah diagnosnya, akan kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau udah 3 kali sesar, Apa namanya, itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7, 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang, yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya kan, ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insya Allah apa namanya, kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya, seperti Maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajarkan perempuan? Nah, itu ya. Jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama, itulah yang bukan mengajarkan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir, ya. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu ya, saya lihat Pak, ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya. Jadi boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada teman ceweknya nih gitu, boleh kan ceweknya jadi dengan jadi seperti apa sih? Mungkin nanti Garbi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Apakah diikat rambutnya? Oh iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu mereka sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya.
mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak Ica ya, baju bayi, perlengkapan kan. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dikenalin terus responnya punya adik gitu. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi kalau sebenarnya mereka tuh gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu berteriak-teriak mereka semua. Nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak, di sini juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Kak, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, pakai pengasuh atau tetap dipakai kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak nanti ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi belum lahir. Menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuh supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayak lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan.
Eca maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih? Karena kan ini anak perempuan pertama nih. Atau ada dekorasi-dekorasi khusus di rumah gitu kan? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu. Jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak 2? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok-kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya sehat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak, gitu, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby terus. Anak ketiga ini masih baby terus. Alhamdulillah nggak ada jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Kadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian? Enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita beradaptasi juga, baby juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa gitu. Terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dari satu tiga ini dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan, dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar sebaiknya selesai.
Jaraknya berapa? Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Hamim, ya, Rumah Sakit Brawijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses kelahiran anak kami yang ketiga, Putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Hamim sebagai dokter, dan jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu mati. Jalan kan? Enggak. Cek. Cek. Ini dia. Boleh. Ya udah, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dr. Hamim di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah, kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar. Dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dr. Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin buat tambahin. Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang
mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin ya mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran Ica, kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini di mana Pak Budi ya, Runio Budi dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Budi Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 waktu itu kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ica ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 itu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ica sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Jadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu
tidak tergantung hanya karena AC, ya, karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh, yang udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC sepenuhnya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar, seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan Ibu Rica atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Baiklah, mungkin saya sendiri metodenya ERAS atau seperti apa sih, dan mungkin kan ini ERAS tidak sesar, mungkin ada perbedaannya nggak sih? Tadi kan ini anak perempuan, perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan ERAS, makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Kalau prosesnya kayak semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi mungkin cewek mungkin makhluk halus sendiri lebih suka dandan nggak sih dari Kaita sendiri? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksi itu juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Anak perempuan pertama, mungkin ada yang lebih senang nggak sih di antara kalian? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah, masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, gitu.
Sejauh ini Malik ini kan bisa dikatakan kayak anak siapa karena cowok kan emang ditindik, sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk tindakannya sendiri supaya nggak merasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak. Gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita harus siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica, jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Nah, ini karena kita hari terakhir kita memutuskan kita mau teknik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh, Maksudnya ada- udah tiga kali, maksudnya 3 kali sesar dan anak perempuan udah diagnosnya kan nanti udah nggak mau pilih hubungan lagi, masa udah terakhir saya langsung ya. Kalau 3 kali sesar. Apa namanya itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana karena kan yang hamil Ica ya, kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya, kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insyaallah ya kan, ada Prof Hamim juga di sini kan, jadi insyaallah apa namanya kita bisa konsultasi juga dengan yang lah gitu ya eksplornya. Maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak saat mengajarkan perempuan? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengajarkan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim, Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya, mukanya Rendra banget tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi memberikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia, kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat itu saya lihat, Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gimana ya, jadi boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya, kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Bisa dikatakan sekarang itu udah ada memang ceweknya nih gitu, boneka ceweknya gitu ya, boneka jadi seperti apa sih? Mungkin nanti Kak Dwi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Apakah diikat rambutnya? Oh iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan, karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu mereka sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran, jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang apa namanya pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya seperti apa yang tadi 2 orang itu dari kenal itu responnya punya adik gitu. Nah, jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini. Mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi kalau sebenarnya mereka tuh
gini, jika kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21, terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang kata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah sebenarnya tuh babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu teriak-teriak mereka semua. Nama ya, jadi biar mereka teriak Deru gitu. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari 2019 kan. Oh, iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak, Ici juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngomong kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Nah, ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih, berarti ini cewek udah 4, ada pengasuh atau tetap dipakai nggak sampai pasien. Kita sebenarnya pertama kedua ada yang bantu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya, maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti kalau dia juga ada kerjaan cuti maka di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu sampai nanti dia besar. Kak Ica. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya. Jadi begadang. Bayi memang kan ada fase-fase ya, jadi belum lahir menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur ya, tapi tetap cantik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Ica, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya abis lahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai anak ketiga ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan kita disebutnya itu bunta ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu kan. Eca, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih, karena kan ini anak perempuan pertama nih, atau ada dekorasi khusus di rumah gitu? Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, enggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semua lah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya.
Eca, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak dua? Kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 9 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, ketiga ini cukup jauh. Nah, ada kekagukan nggak sih Kak? Dalam mengurus bayi kan bisa dibilang ini jaraknya terus 7 tahun ya. Ada kagok-kagok sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus jadi popoknya seperti apa, terus bentuknya gimana supaya dia hangat gitu. Udah? Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Anak ketiga masih baby blues. Kenapa? Anak ketiga ini masih baby blues. Alhamdulillah badan jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Sadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Tapi sebelumnya baby blues kemudian enggak sih, enggak. Cuman waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada pastinya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah bisa melewati fase nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada saran apa dok dari satu tiga itu dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek, apalagi kalau terjadi kontraksi. Nah, kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi permindahan biasanya bayinya meninggal. Mengalami perdarahan ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi, tujuannya menyelamatkan itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya, tapi itu sangat individual ya, bukan sangat beruntung beberapa kali. Kalau bisa ambil 3 kali yang dilakukan sesar sebaiknya selesai. Jaraknya berapa? Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga buat Dr. Amin ya, Rumah Sakit Wijaya, buat Ica yang baru lahiran. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bercerita tanggal 22 April 2024 jam 6 pagi. Nah, itu proses kelahiran anak kami yang ketiga, Putri ya, putri kami, anak kami yang ketiga, dibantu sama Prof. Amin sebagai dokter, dan
Jam selesai sekitar jam berapa ya? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu hanya sekitar 1 jam karena setelah proses melahirkan itu Macam mati. Jalan kan? Baru. Cek. Cek. Ini dia. Kita lihat ya. Boleh. Mari ya. Ya, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Habib. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Habib di sini, Masya Allah, biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah, kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya Insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, Insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar. Dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya dipimpin oleh Dokter Habib di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica, mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin ya mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya
kelahiran putri kami melalui proses sesar. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini, di mana Pak Dude ya, Rudinio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1, tapi tanggal 28 kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Wija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah, melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 itu ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sehat diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Wija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang